ومتاعبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى كل bagian hidayah sering maupun tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak dan saudara sekalian, yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita di tempat ini. Tentunya harapan dan doa kita semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan dan bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia akhirat. Hadirin sekalian, biasa sebelum kita kaji atau meneruskan kajian fikih kita hari ini, kita sama-sama awal dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini yang kita baca halaman 10. Faslun wa kullu ma'i. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa maniyya wa ghuslu jami'il ahwali wal arwasi wajibun illa al-sabiil ladzi lam yakul ta'ama fa'innahu yadkhulu bi rasyil ma'i alayhi wa la yuqra an syai'in minan najasati illa yasira minad dami wal qai'i wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa'innahu la yunajjisuhu wal hayawanu kulluhu qadirun illa al-qalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal
إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تحت عليه وثلاثة أفضل وإذا تخلت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma'iin, dan setiap yang cair, nah itu benda cair, kharaja yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Maksud dua jalan adalah jalan depan, jalan belakang. Jalan depan disebutnya kubur, jalan belakang disebutnya kubur. Najisun itu najis, bila maniyah, kecuali mani. Jadi setiap yang keluar berbentuk benda cair, bahkan mungkin benda padat pun, yang keluar dari dua saluran ini, itu jatuhnya kepada najis. Bentuk yang cair itu macam-macam, ya. Apakah air suci atau kotoran yang lain atau najis yang lain. Semua yang keluar dari dua saluran itu, baik yang bentuknya cair atau memang bentuknya padat, baik yang bentuknya itu suci atau apalagi najis, itu jatuhnya termasuk najis. Kullu ma'in kharaja min sabilaini najis illa maniyah, kecuali air mani. Kalau air mani dikecualikan, tidak termasuk najis walaupun keluar dari kubul manusia, dan itu memang benda cair, benda cair. Jadi mani enggak najis, tidak dikelompokkan dan tidak digolongkan dengan benda najis. Cuma satu yang dikecualikan, hanya mani saja. Selain daripada itu termasuk najis, baik kencing maupun kotoran yang lain. Kenapa mani tidak termasuk najis padahal keluarnya dari kubur, dan itu termasuk benda cair? Karena memang air mani itu adalah bahan manusia, bahan pokoknya manusia. Jadi kita manusia ini diciptakan dari benda yang bernama mani. Kalau seandainya mani itu najis, maka manusia menjadi najis. Kalau memang najis, kalau memang mani itu najis, manusia disebutnya najis karena awal diciptakan manusia dari air. Kemudian wawasul jami' abwa, bagaimana caranya dan apa dan hukumnya. Bagaimana mencuci atau membersihkan seluruh abwa wal amras. Abwa itu disebutnya air kencing. Air kencing kan tadi benda najis, termasuk arwas itu kakaknya kencing, abangnya kencing itu kan arwas. Ya abang ya kan, ya najis, kotoran
mau dibersihkan dan membersihkan kencing maupun kotoran wajibun, hukumnya wajib. Ini berkaitan dengan bab istinja. Jadi setelah kita buang air besar, setelah buang air kecil, keluarlah di situ najis, maka najis itu wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Karena air kecil dan kotoran itu dimasukkan dalam najis mutawassithah. Kita tahu dulu belajar fikih kita tabinan bahwa najis itu kan terbagi tiga macam najis. Yang pertama ada najis yang ringan, enteng, gampang, mudah membersihkannya, itu najis mukhaffafah. Yang kedua ada yang disebut dengan najis mutawassithah, itu tadi air kencing maupun kotoran baik manusia maupun binatang. Itu termasuk najisnya najis mutawassithah, pertengahan. Dan ada lagi najis mughalladhah, najis yang memang berat dan sulit untuk mensucikannya dan membersihkannya. Itu nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau kita kena atau terkenai dengan najis mutawassithah, itu wajib untuk dibersihkan. Bersihkannya wajib, apalagi kita ini umat Islam yang punya kewajiban sholat. Sedangkan syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis. Ketika kita sholat, jangan sampai sholat membawa najis atau terkena di badan kita, di pakaian kita ada najisnya, terutama najis mutawassithah. Sehingga kalau kita sholat di badan kita masih ada najisnya, di pakaian kita ada najisnya, itu menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Makanya kalau kita terkena najis itu wajib untuk dibersihkan dulu sebelum kita sholat. Kaitannya nanti dengan masalah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah hukum membersihkan najis, sebut najis mutawassithah baik kencing maupun kotoran. Hukumnya wajib. Illa kecuali ada najis yang membersihkannya sangat ringan. Apa najis itu? Baul sobil ladzi lam yakulit ta'am, kecuali apabila kita terkena air kencing bayi. Sobi itu maknanya bayi, bayinya pun bayi laki-laki. Kecuali kena air kencing bayi laki-laki lam yakul, yang bayinya itu belum makan makanan, hanya yang dia makan setiap harinya ASI saja, dan itu pun belum sampai kepada umur 2 tahun. Jadi kalau ada bayi laki-laki, dia selama kurang lebih 2 tahun belum makan makanan apapun, dia hanya sekedar makan minum ASI saja, tiap hari ASI saja, kemudian dia kencing bayi itu, maka air kencingnya termasuk najisnya, namanya najis mutawassithah, najis dengan catatan bayinya bayi laki-laki, bayinya belum makan makanan apa, belum makan sereal, belum makan biskuit, belum makan bubur, pokoknya belum makan lagi nasi padang dulu.
ASI saja. Tapi zaman sekarang ini susah nyari bayi yang hanya makannya ASI saja. Jangankan 2 tahun, 2 bulan aja udah dikasih makanan. Jangankan 2 tahun, 2 bulan udah dikasih makanan. Karena banyak sekali makanannya. Nah, kalau sudah dikasih makanan bayi, kencingnya tidak termasuk apa-apa. Masuknya ke dalam najis mutawasyit. Diperhatikan nyucinya bersih. Ya. Memang dalam Islam itu sangat dipentingkan bagi bayi itu dikasih ASI. ASI itu susu yang nggak ada lagi produk sehebat ASI. ASI itu luar biasa. ASI itu kan susu asli dari ibu. Itu produk Allah. Nggak ada yang sebanding daripada ASI. Walaupun sekarang ada namanya susu bayi yang mahal, nggak bisa mengalahkan ASI. Luar biasa. Makanya dalam Quran dianjurkan bayi itu makan ASI sampai umur 2 tahun. Kalau 2 tahun cuma ASI aja, ya anak pasti cerdasnya beda, tulangnya masih kuat, imunnya masih bagus, nggak perlu disuntik imun juga. Kalau udah ASInya kuat, lebih kuat lagi. Nah, jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ASI. Dan luar biasa kuasanya Allah. Maha kuasanya Allah. Allah menyimpan ASI di perut ibu itu, ya, sangat banyak sekali. Ya, kalau dikumpulin setahun aja jalan 2 tahun, itu jadi kumpulin, ada senderum lah. Tapi nggak ada yang gede cuma 2 tahun. Kalau dikumpulin semua banyak banget. Itu kekuasaan Allah. Nah kembali, jadi kalau ada bayi laki-laki, catatannya laki-laki, bukan perempuan, bukan bayi perempuan, bayi sobi. Kalau perempuan itu sobi ya. Beda antara bayi laki dan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan mah walaupun belum 2 tahun, walaupun belum makan apa-apa, berasi bilang tetap kencingnya najis mutawasyit. Walaupun belum 2 tahun, belum hanya ASI, tetap bayi perempuan mah kencingnya bukan mukhafaf. Sama dengan kencing orang dewasa. Itu bayi perempuan. Jadi beda dari bayinya juga kalau gede. Kencingnya beda perempuan. Illa sobi illa maula sobi illa lam yakul, yang belum pernah atau anak makan makanan. Gimana kalau kena najis semacam itu? Fa'innahu yakuru birashil ma'i alaihi. Itu mah cukup bersihinnya dengan birashil ma', mempercikan air saja, dipercikan dengan air di atas najis ini. Ya cukup dielap-elap saja. Ini ada najis air air udah gitu kan. Udah cukup, nggak perlu dicuci, nggak perlu direndam, nggak usah dikepretin aja air bersih. Cuma dikepretin aja bersih, atau dielap bersih. Namanya juga najis mukhafaf, enteng, gampang, ringan, membersihinya memang hukumnya ringan. Itu disebut dengan borus sabil ladzi lam ya'kul ta'am. Cukup fa'innahu yakuru, bisa jadi bersih lagi dengan mempercikkan air di atas najis tersebut. 2, 3, wala yufa'an syai'in minan najasat. Wala yufa' dan tidak dimaaf najis in syai'in an syai'in najasa, dari perkara najis.
Najis itu kalau banyak nggak dimaaf. Berarti kalau ada najis yang tidak dimaaf, ada najis yang dimaaf. Ada yang tidak dimaaf, ada juga yang dimaaf. Kalau kita kena najis, banyak najisnya, itu yang tidak dimaaf. Artinya memang harus dibersihkan. Kalau kita pakai atau kebawa sampai sholat, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Najisnya tidak dimaaf. Kenapa? Banyak. Kayak di badan kita ada darah, cuma banyak darahnya. Nah itu namanya najis yang tidak dimaaf. Di badan kita, di pakaian kita ada najis, banyak najisnya. Habis potong sapi, pakaian potong sapi dipakai buat sholat, banyak darahnya. Nah itu nggak sah salatnya karena kamu najis yang banyak. Habis potong sapi itu layu pahat. Najis yang tidak dimaaf dari najis yang sangat banyak. Yang dimaaf itu yang mana? Illa yasir minadami wal faihi. Najis yang dimaaf itu mana? Najis yang sedikit, yasir sedikit. Minadami dari darah, wal faihi dan nanah. Kecuali pada kita di pakaian sholat kita ada darah benar, cuman yasir dikit doang. Ada bekas apa nyamuk, itu namanya dikit yasir, itu mah tetap sah sholat kita, karena memang darahnya sangat sedikit, cuma darahnya keluar. Wal atau bukan darah weh itu yang nanah itu biasanya yang keluarnya dari apa? Bisul, jerawat, koreng, yang ada nanah itu warnanya kuning, tahu banget. Warnanya putih ke kuningan, namanya nanah pun najis. Kalau banyak itu nggak sah, kalau sedikit nggak masalah. Nggak ada darah maupun nanah. Bahasa Arabnya nanah itu weh. Ila yasiro, kecuali darahnya sedikit, nanahnya sedikit. Tapi kalau banyak termasuk najis yang layu yang tidak dimaaf, harus dibersihkan dulu. Ini kan ada najis yang lain yang yufa itu banyak, yang dimaaf itu banyak najis. Illa yasiru minan dami wal wa mala nafsahu sa'iratun, dan juga najis yang tidak berdarah, yang tidak mengalir darahnya ketika jatuh itu. Najis yang tidak berdarah diinai dalam satu tempat, wa mata bihi, dan kemudian mati. Itu binatang yang tidak berdarah di satu tempat itu pun disebut najis yang yumpaan, yang dimaaf. Jadi seperti kalau binatang itu lalat, itu darahnya nggak banyak, ya. Atau semut itu yang tidak darahnya yang tidak mengalir karena saking sedikitnya. Kemudian ada semut, ada lalat jatuh gelasnya ada airnya, kemudian bahkan sampai mati itunya semut itu atau lalatnya itu di gelas yang ada airnya. Gimana airnya? Najis. Yang kejatuhan lalat atau kejatuhan semut, yang semutnya mati di situ, tapi darahnya tidak mengalir sedikit karena memang binatangnya kecil. Apakah airnya yang di sebelah situ termasuk najis? Jawabannya malah nafsalahu ta'ilatun idza waqa
itu fa'innahu la yunajjisu, itu tidak termasuk najis. Jadi artinya apa? Boleh diminum, masih boleh diminum. Lagi saja sayang kalau airnya yang nggak diminum, apalagi airnya air manis, teh manis, kopi, Bayar bayar. Udah beres itu jatuh aja, bayar minum, jangan dibuang, minum aja nggak apa-apa. Apalagi kalau airnya itu kejatuhan lalat tuh, lalat yang susu lagi, lalat jatuh. Gimana? Ini nggak ada saya. Bahkan kalau kejatuhan lalat kan ceburin langsung, jangan diaduk, diginin aja. Nah itu biar mati. bukan biar mati, udah mati kan, biar masih tetap ini. Tapi di dalam sayap nyamuk itu, yang sayap lalat itu, yang satu racun, yang satu penawarnya. Jadi kalau sayap yang racun, yang tenggelam misalnya, dan sayap yang penawarnya tidak, jadi racun. Maka jadi supaya tidak jadi racun, penawarnya pun harus kita edit. Maka ketika minum itu nggak masalah dalam sayap lalat itu. Jadi ya langsung minum, lalatnya buang baru minum. Jangan saya lalatnya minum, lalat yang nggak minum. Hijau lagi, yang punya kencang wangi. Jadi itu masalah air yang kejatuhan binatang kecil ya, kayak lalat, apalagi semut, udah itu najisnya, airnya nggak termasuk najis walaupun kejatuhan binatang, akan sampai mati binatang itu di gelas itu. Jadi airnya tidak najis, fa innahu la yunajjisu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan masalah binatang, wal hayawan kulluhu muhirun. Wal hayawan, dan hewan-hewan binatang, kulluhu tahirun, semuanya suci. Semua binatang suci, illa kecuali yang tidak termasuk suci adalah al-kalbu wal khinzir, yaitu anjing dan babi. Yang hewan tidak termasuk hewan yang suci, bahkan bukan lagi suci yang namanya anjing dan babi itu mah sudah digolongkan termasuk najis. Najisnya pun najis mughalladh, karena memang hewan yang bernama anjing babi adalah najis mughalladh, maka dalam hukum Islam haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi kita masih haram mengkonsumsi baik anjing maupun babi karena dia najis mughalladh. Kan najis, yang disebut najis itu yang nggak boleh dimakan, namanya juga najis. Jangankan berbentuk daging, berbentuk cairan pun kalau najisnya nggak boleh diminum, apalagi berbentuk daging. Dalam Islam, Al-Quran sangat jelas ya. Ayatnya gimana? Walahul khinzir qurima alaikumul maitatu wadamu walahul khinzir. Kurimat diharamkan. Quran mengatakan kurimat diharamkan alaikum atas kalian
al-maitatu, bangkai. Jadi nggak boleh umat Islam makan bangkai. Wadamu, dan minum darah. Darah pun termasuk najis, maka boleh dikonsumsi. Dan walahul khinzir, daging babi. Daging babi haram untuk dimakan. Bahkan babi mah bukan hanya dagingnya saja yang jadi najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, yang berkaitan dengan anjing dan babi semuanya jadi najis, bukan hanya dagingnya. Takutnya kita baca Quran yang haram itu lahmul khinzir, daging babi, berarti yang lain nggak najis dong, nggak begitu. Semua yang ada dalam anjing babi semua najis. Kalaupun bahasa Qurannya cuma dagingnya saja. Orang sekarang beli, oh di Quran yang haram cuma dagingnya doang, berarti boleh dong tulangnya. Tulang itu masuk, nggak boleh dimakan. Anjing babi, jadi semuanya berkaitan, dari tulang, bulunya, semuanya, apalagi kotorannya, semua adalah najis dari anjing. Wa kullu hayawan kullu tahir, anjing dan babi yang dikecualikan, dan binatang buas tentunya, bukan hanya anjing dan babi yang haram dan najis, termasuk binatang-binatang buas. Kayak apa? Harimau yang dagingnya haram dimakan itu jadi najis. Kucing itu kan haram dimakan, berarti kalau kita makan daging kucing itu haram, nggak boleh makan daging kucing. Tapi nggak ada ya masa jadi makan daging kucing. Ayam masih banyak. Ayam masih banyak, tapi lebih banyak kucing. Harimau, binatang-binatang buas itu semuanya jadi najis, haram dagingnya dimakan. Wah, hayat dulu yang suci itu ya kayak kambing, kerbau, sapi, ayam, termasuk bebek, apalagi kuda. Kuda itu hal daging kuda boleh kalau mau, tapi kagak jarang ya. Di kita yang makan daging kuda, saya pernah di Solo itu ada sate kuda, diajakin makan di sate kuda, baru pengen ngerasain kayak gimana sih sate kuda, sama aja gitu, bahkan keras gitu. Ya, memang boleh makan daging atau sate kuda karena kuda itu halal. Onta apalagi itu yang halal aja ya. Yang nyari yang haram-haram, yang halal aja banyak. Apa yang haram-haram? Ila kalbah wal khinzira wa ma tawallada minhuma wa qaumin ahadihina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi dalam Al-Quran ada ayat hurrimat alaikumul maitat, diharamkan bagi kalian makan bangkai. Jadi bangkai apa yang diharamkan? Ya, bangkai binatang apa saja itu haram. Bangkai ayam haram, bangkai kambing, sapi itu haram. Yang disebut bangkai itu yang mana sih? Yang mati tanpa disembelih. Kalau dalam surat kita surat Al-Maidah sangat jelas ya, binatang ataupun daging hewan yang haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri
wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan bukan hanya bangkai, bukan hanya darah, bukan hanya daging babi, termasuk wa ma uhilla li ghairillahi bihi, binatang yang disembelih namun tanpa menyebut nama Allah. Artinya walaupun kambing yang disembelih itu jadi haram makan dagingnya apabila nyembelihnya tanpa nyebut nama Allah. Artinya nggak baca bismillah. Apalagi dia kambing itu mati nggak disembelih, itu udah bangkai ya. Bangkai. Termasuk walaupun konikot, binatang yang matinya tercekik. Ada kambing tercekik lehernya sampai mati, nah itu jadi bangkai juga. Jangan dimakan tuh kambing tercekik. Itu namanya munkonikot. Wal mauqudatu, dan binatang atau kambing, sapi yang matinya karena dipukul, matinya karena dipukulin, itu pun jadi bangkai juga. Bahkan wal muta'adiyatu, kambing jatuh dari atas sampai mati, kambing nakal naik pohon hijau dari atas jatuh bluk mati, itu jadi bangkai itu. Jangan dimakan bangkai karena mati, binatang mati karena jatuh. Wal muta'adiyatu, penyebab jadi bangkai itu macam-macam. Ada yang dipukulin jadi mati, ada yang tercekik, ada yang jatuh dari tempat yang tinggi. Itu haram untuk dimakan dagingnya. Jadi jatuhnya terhadap bangkai. Ini disebut bangkai itu yang diharamkan, yang tidak disembelih, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kalau disembelih, kalau apalagi disembelih dengan mati, dengan sebab jatuh, dengan sebab lain sebagainya, itu namanya bangkai. Nah di sini wal maitatu kulluha najisu, seluruh bangkai itu jadi najis. Kayak tadi semua ayam, pakai anjing, bangkai apalagi najis, anjing mana ya, sapi, kerbau, babi, itu najis kalau sudah jadi bangkai. Ada yang tanya, oh kenapa kan kambing kok jadi najis kalau jadi bangkai dan nggak boleh dimakan? Namanya sudah najis. Kan tadi nggak boleh kita memakan najis. Tentunya setiap dilarang oleh agama pasti ada akibat bahaya, ada efek negatifnya kalau kita makan juga padahal sudah jadi bangkai. Ternyata ada yang dikecualikan walaupun bangkai boleh diminum. Bahkan apa? Ilas samakan wal jiroda, kecuali bangkai ikan. Kalau ikan mah nggak apa-apa, apalagi di laut mah. Di kolam kita biar rame, sudah bagi ya mah 3 ekor, boleh sayang rame, mati gimana? Ambil, buang kotorannya, goreng. Apa? Bangkai ikan itu jatuhnya boleh dimakan, bahkan halal. Kalau ikan mah ini yang dikecualikan ya, yang dikecualikan adalah bangkai ikan, apalagi matinya belum lama, kecuali udah 2 tahun, 2 hari bau itu jangan. Lagi belum bau bangkai, baru setengah hari masih boleh itu. Kalau 2 hari kan berbau jangan. Ini yang pertama yang dibolehkan makan bangkai adalah bangkai ikan, apalagi ikan laut itu bangkai semua itu.
nasi itu pakai, iya kan, makan bangkai. Kalau haram kita nggak bisa makan ikan asin, bangkai semua laut, pakai ikan laut yang akan dipakai masih hidup aja boleh. Binatang laut ada kan keterangan setiap binatang yang dari laut hukumnya halal. Atau duyung, ikan duyung kan di laut ya. Ya kalau mau silakan duyung. Ada kayak duyung. Apa cerita doang? Wal jaroda yang kedua termasuk yang boleh dimakan yang sudah jadi bangkai adalah jarod. Apa jarod? Belalang. Belalang itu kalau udah mati jadi bangkai boleh. Belalang. Kalau di kita jarang yang makan belalang, karena belalangnya jarang. Tapi kalau sebuah daerah, apalagi di daerah yang kalau ada musim belalang itu banyak sekali. Itu boleh makan belalang. Ya, belalang yang gede, yang kecil, itu di sate enak, wangi. Belalang, nggak tahu kalau laron termasuk bangkai, termasuk belalang, kayaknya bukan laron. Laron yang sudah keluar sore-sore, kalau hujan nggak jadi kan keluar orang terbang belalang. Itu bukannya larang beda. Tapi kadang-kadang zaman dulu udah berani tuh makan belerang ya makan harum. Kalau zaman kecil kan gitu, ngajinya belum ada listrik, masih pakai pakroma, ada mau dibawa belum ada dikumpulin. Ambil ini tusuk ini dibakar di patroma wangi makan itu malarot bukan yang belalang masih aja makan namanya anak-anak makan sarot dan makan belalang. Dan yang ketiga termasuk bangkai, tapi ini nggak boleh dimakan ya, tapi najis apa main satu keluar aja ilas sama wajar nggak jadi najis, bangkai yang nggak jadi najis. Tapi bangkai siapa? Wal adamiyah, manusia kan kalau udah mati bangkai. Tapi bangkai manusia mah tidak termasuk najis dan nggak boleh dimakan. Kalau belalang boleh, kalau ikan boleh, kalau manusia mah walaupun tidak najis bangkainya yang boleh dimakan masih makan manusia. Cuman status mayit itu tidak najis, tidak seperti bangkai yang lain. Walaupun manusia kalau udah mati jatuhnya bangkai juga, udah mati kan. Cuman karena mulianya manusia, walaupun sudah mati ya tetap aja mulia, terhormat itu matinya. Sehingga saking hormatnya manusia walaupun mati cara menguburkannya juga ada caranya. Nggak seperti bangkai kucing, bangkai ayam, bangkai apa kalau mati tuh gali langsung. Kalau manusia nggak begitu kan. Walaupun sudah jadi bangkai tetap cara menguburkannya ada adabnya. Gitu. Kayak sebagai itulah mulianya manusia. Sekali sudah jadi mayit, sudah mati, bahkan sudah jadi bangkai, tetap aja ada kelebihan pada diri manusia. Nah itu wal adamiyah. Jadi manusia pun kalau sudah mati jadi bangkai dan tidak termasuk najis. Jadi kita nggak apa-apa megang mayit dengan secara langsung, nggak perlu dicuci dengan bersihnya. Wudhu nggak batal? Siapanya? Mayitnya? Kitanya udah wudhu pegang mayit. Enggak. Apalagi mayitnya, kan ada orang kampung gini,
sholatin itu. Kemudian ada yang megang mayit, nyium mayit, itu yang batal bukan mayitnya yang batal, yang hidup. Mayitnya walaupun sudah diwudukan itu nggak batal mayitnya. Yang batal ya hidup kalau dia punya wudu. Dan kalau kita pegang ya nggak apa-apa, orang bukan najis, nggak batal kecuali bukan mahram. Ya kalau mahram nggak batal, kecuali bukan mahram batal. Masih berarti makhluk. Iya masih berlaku walaupun sudah meninggal dunia. Batal. Yang batal ya hidup, bukan mayitnya. Mayitnya nggak batal. Jangan dibilang batal mayitnya, itu batal itu. Mayitnya batal ya gitu. Wal maitatu wal adab itu maitatu kulluha najisun illa samaka wal jarada wal adadi. Ada 3 yang sudah jadi pakai namun tidak najis. Kemudian wa yusalu ina bin bulubil kalbi wal hinziri bisa sab'a maratin. Gimana kalau seandainya ada tempat seperti piring, kemudian ya tempat-tempat di dapur itu yang kena jilatan anjing, bulu itu jilatan anjing dan jilatan babi. Jadi tentunya kalau tempat itu kena jilatan anjing, maka itu termasuk najis. Maka caranya gimana untuk supaya bersih lagi? Itu harus dibersihkan dengan sab'a marratin, dengan 7 kali cucian. Dahuna salah satunya dengan yang 7 cucian itu diturabi dengan tanah. Jadi untuk membersihkan najis anjing dan babi itu dengan 7 kali nyuci. Yang salah satunya dari yang 7 itu diturabi pakai tanah. Baik tempat-tempatan yang kena jilatan anjing, kayak wajah apa gitu, termasuk badan kita juga, kulit kita ini yang kena jilatan anjing, sama cara cucinya 7 kali cucian. 7 cucian itu 7 kali dicuci. Dan salah satunya dari yang 7 pakai tanah. Jadi sering dengan tanah. Apakah awal pertamanya tanah dulu? Yang pertama kesucian pertama pakai tanah dulu misalnya. Baru yang ke-6, yang kedua, ketiga sampai ke-7-nya, berarti yang 6 itu pakai air terus. Air terus tidak ada air lagi sampai 7 kali. Atau memang tanah yang terakhir, pertama air, 2 air, 3 air, 4 air, sampai yang ke-7-nya tanah. Boleh. Atau pertengahannya air dulu 3 kali baru pakai tanah dan selanjutnya air lagi. Pokoknya di antara 7 kali nyuci itu salah satunya harus ada yang pakai tanah. Kalau sudah pakai tanah berarti bersihlah najis anjing yang nempel di tempat-tempatan atau di badan kita. Nah pertanyaannya, kenapa harus pakai tanah? Zaman sekarang kan banyak alat-alat yang bisa lebih bersih daripada tanah. Tanah kan kotor. Sekarang udah banyak apa tuh yang bersih, sabun, deterjen, ada apa buat cuci piring, lemon doang, segala macam. Apakah itu nggak bersih? Enggak. Walaupun pakai sabun, pakai lemon nggak bersih, nggak hilang najisnya.
Kemudian ini baru bersihnya dengan tangan. Oh ternyata itu bekas gilatan anjing. Gilatannya itu banyak kuman. Kuman itu nggak bisa mati tanpa kalau nggak kena tanah. Jadi ampuhnya kuman itu harus pakai tangan. Kalau mau pakai tangan nggak mati itu kuman. Walaupun pakai deterjen, pakai segala macam nggak mati. Kuat itu kuman-kumannya. Ternyata matinya sama tanah. Maka harus pakai tanah. Itu rahasianya kenapa harus pakai tanah. Karena yang bisa mematikan kuman dari anjing dan babi hanya tanah. Kalau kita kan kayaknya tanah kan kotor, iya. Memang itu rahasia. Nah, sebutnya salah maratin ihdahuna bitur. Salah satunya ya. Wa yuksaru min sayyirin najasat maratan. Dan setelah 7 kali pakai tanah dan 7 kali cucian, dicuci lagi minimal sekali lagi maratan. Wa yuksaru sayyirin najasat, dan semua itu disucikan lagi, bersihkan lagi dengan sekali lagi. Bahkan abdolnya salah satu abdol kalau 3 kali malah lebih utama lagi. Kalau kita nyuci ada benda yang terkena najis minimal sekali cuci, abdolnya 7 atau 3 kali cuci setelah dicuci dengan. Dan terakhir masih kaitan dengan najis, wa idza takhallalatil khamratu min nafsiha tahurat. Wa idza takhallalat, apabila sudah jadi cuka al-khamra binafsiha, dengan dirinya sendiri, itu tahurat itu menjadi suci. Kan kita tahu arak itu kan najis. Arak itu najis. Makanya haram. Nggak boleh minum arak karena arak itu najis. Tapi arak bisa jadi suci yang tadi najis, dengan catatan araknya itu sudah jadi cuka, dan jadi cukanya dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Disebut dengan arak yang sudah yang sudah masa itunya ya, cuka yang sudah kadar luas. Itu kalau kita coba arak yang sudah kadar luasa kan jadi mandi, jadi asam tuh, berarti itu jadi cuka. Jadi kalau kita mau minum cuka dari arak, tungguin aja kadar luasanya. Kalau kadar luasa itu pasti jadi cuka, jadi asam, boleh jadi bumbu, boleh kita minum karena sudah suci, walaupun asamnya tungguin aja 10 tahun, 20 tahun. Makanya kalau kita ada yang bagi ini, ada yang bagi arak, botol hampir. Alhamdulillah ya, simpan di pojokan, biarin deh. Nanti orang jadi cuka atau biarin jadi cuka seperti itu. Yang diminum, diambil, minum ya. Simpan, biarin biar jadi kadar luasa, jadi cuka. Makanya wa in khulilat bitarhi syai'in biha lam tatur. Tapi kalau memang arak itu dibikin jadi cuka, dibikin memang ada arak sebotol, dibuka sama kita tutupnya, dimasukin benda apa nih biar jadi cuka, itu dibikin. Kalau gitu nggak jadi suci. Kalau dibikin mah dijatuhin apa gitu biar cepat keluasan, itu mah nggak jadi suci, tetap najis. Yang jadi suci itu yang memang jadi cukanya dengan sendirinya, tidak dicampur dengan benda dan lainnya. Maka ini kaitan dengan masalah macam-macam najis dan cara membersihkannya, dan
ada banyak najis-najis yang haram dimakan, dikonsumsi. Ya, inilah keterangan. Dan sebetulnya pelajaran najis sangat luas kalau kita baca dari pelajaran kitab fikih yang lain. Ini global sebetulnya. Ini secara global, kalau rinci itu bahasan najis itu sangat banyak sekali yang berkaitan dengan najis. Ini globalnya ya, secara garis besar. Kalau secara detail bahasanya banyak. Intinya kita sebagai umat Islam yang sudah diatur dalam kehidupan kita, apalagi segi makanan minuman. Kita ini nggak boleh sembarangan minum, nggak boleh sembarangan makan. Diatur dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusrifu. Orang-orang beriman, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebih. Ada lagi ayat yang lain, orang-orang beriman, makanlah kamu dengan makanan halal dan thayyib. Itulah aturan dalam Quran. Kalau kita mau makan, mau minum, tentu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum ya halal dan thayyib. Bukan hanya halal saja, tapi harus thayyib. Dan bukan hanya thayyib saja, juga harus halal. Jadi dua, halal, thayyib. Kalau halal saja nggak thayyib, nggak bagus. Atau thayyib tapi nggak halal, jadi haram. Jadi dua-duanya harus. Terus saya sampaikan, makanan itu kan ada 4 macam. Ada 4 macam makanan. Buku ada yang halal thayyib, halal bagus lagi makanan yang dimakan. Ada halalan tapi la thayyib. Halal ya, cuma la thayyib nggak bagus dimakan. Apa? Nggak ada vitaminnya, nggak ada protein dan sebagainya. Makan halal cuma nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya. Ada makan yang la halal tapi thayyib, nggak halal artinya haram, tapi kalau dimakan bagus, kalau dimakan banyak vitaminnya. Nah yang ketiga, yang keempat, jangan sampai udah la halal lo thayyib, nggak halal nggak bagus lagi. Yang kita makan yang pertama tentunya yang halal thayyib, halal dan bagus dimakan. Ada vitaminnya, ada proteinnya, ada lemaknya dan sebagainya. Itulah yang diperintahkan dalam Quran. Yang dilarang tentu tadi yang najis, berbagai macam bangkai itu yang dilarang dalam Islam untuk mengkonsumsi makanan. Sedangkan kita ini makhluk yang masih hidup, yang membutuhkan makan bakat, makan. Jadi hati-hati dalam Allah. Saya mau nanya lagi. Tadi yang terkait bangkai ini, misalkan ada kambing. Tadi ceritanya kambing terjatuh, tapi nggak mati ya, masih kokok gitu. Ya. Kita potong Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih keburu dipotong, ya nggak apa-apa. Ini mah mati nggak keburu dipotong, sehingga mati. Udah mati udah boleh. Tapi kalau kambing tercekik, jatuh, ya masih hidup nih, maka masih kelompok-kelompok, buru-buru ambil pisau, potong, sembelih, wajib pakai baca bismillah, itu halal. Yang keburu tersembelih, yang haram itu yang nggak keburu tersembelih. Ya saya kaya nih, kambing gue cakep banget mati, bagi tetangga, nggak tahu. Waktu dia bangkek, yang kita yang dosa, kita nggak makan bangkek kambing. Kita yang dosa dibagi orang. Nah kalau udah keburu dibeli, boleh. Belum mati masih hidup, beli aja. Ada itu.
kencing bayi laki-laki dan perempuan itu kenapa bedanya gitu? Apa? Kencing bayi laki-laki dan perempuan gitu. Ah, Laki-laki kan termasuknya ini Ringan. ringan ya. Tapi kenapa kencing bayi perempuan itu nggak termasuk najis? oh gitu. Kalau perempuan itu beda kencingnya, beda dengan kencing laki-laki. Baik bayi maupun udah semua beda antara laki dan perempuan. Kalau dalam fikih itu jelas ya. Cuma kalau saya jelasin banget vulgar banget. Karena salah satu bedanya gini, salah satu beda antara kencing laki dan perempuan adalah satu baunya. Beda antara kencing laki dan perempuan, baunya beda. Beda gimana? Lebih bau kencing perempuan daripada laki-laki. Ya kalau nggak percaya coba aja. Benar dicoba aja itu. Satu baunya beda. Kedua banyaknya. Bayi perempuan itu lebih banyak kencingnya daripada laki-laki. Apalagi udah gede mah. Bukan bayi lagi. Itu banyak perempuan banyak kencingnya daripada laki-laki. Itu yang menyebabkan bedanya. Beda baunya, beda banyaknya antara laki dan perempuan. Itu aja sudah yang jadi beda itu. Ya. Air jaman kalau kemasukan cicak atau kecoa itu tidak pakai mulut. Kecoa Cicak. Jadi yang masih hidup atau tadi yang dari najis itu yang kecil benarnya binatangnya, tapi kalau udah gede seperti kecoa, cecak itu jadi bukan najis. Kalau binatangnya kayak cecak nih gelas cecaknya tutup itu jadi bukan najis yang diminum. Kalau gede cecak yang kalau lalat semut itu kecil itu kan. Kalau jadi coa udah jadi najis, jangan diminum itu mah. Jadi najis apalagi pakai bulu. Kecoa dicelup ya. Bingung. Jangan. Kalau kecoa udah jadi nantinya najis. Yang enggak jadi najis binatang kecil tadi berapa? Binatang kayak semut, lalat, terus kecil. Kalau kecoa udah gede. Kalau kita mau wudhu gimana? Wudhu nih bukan minum. Airnya sedikit kejatuhan tadi itu kecoa ataupun cecak. Lihat airnya berubah enggak? Kalau berubah gara-gara kejatuhan cecak, jadi mau boleh wudhu. Kecuali tidak berubah airnya. Itu benda yang sudah jatuh kejatuhan binatang apalagi mati jatuhan bangkai. Jangan dipakai wudhu, jangan diminum. Kalau airnya sedikit, boleh banyak. Sedikit itu nggak boleh. Apalagi berubah airnya, berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, sudah tidak dipakai, nggak boleh dipakai wudhu. Apalagi minum. Allah. Baik. Oh ya. tadi dikatakan kalau semua kotoran kan najis ya. Ya. Kadang-kadang di rumah ada orang cicak. Ya. Kita sama nggak tahu kan makanya kapan tahu udah kering gitu. Ya. Tapi itu masih dikatakan bisa kalau dibersihkan itu Walaupun kering, masih najis. Saya cecak kering, najis. Nah, gimana caranya? Kalau salah kejatuhan, saya cecak kita kering, pas berubah tangan kita jatuhnya, misalnya. Nah, ini cecak. Tapi
kering, ya sentil aja buangkan, nggak batal bentuknya. Jangan dibiarin, apalagi yang masih basah. Kalau basah mah najis lah, batal. Kering kan bisa dibuang, sentil itu nggak batal kalau langsung dibuang misalnya. Dan yang jadi nggak boleh sholat itu di atas najis di tempat sholat kita. Tempat sholat itu yang kita pakai sholat, kayak tempat tangan kita, tempat kaki kita, tempat buat nginjek ini yang nggak boleh di atas najis itu. Tapi selain itu di luar dari tempat sholat kita boleh, walaupun kita sholat nih depan kita itu kan pasti nggak apa-apa, karena bukan tempat sholatnya yang dipakai buat sujud, buat kita buat kaki itu. Nah itu yang nggak boleh kena najis. Kalau sekitarnya bukan, nggak masalah. Apalagi najis yang sudah kering, tapi di itu najis tetap najis. Cuma tadi dimaaf boleh, tapi tetap najis. Cuma dimaaf, nggak apa-apa. Banyak najis yang dimaaf, tapi nggak menghapus kenajisannya. Najis tetap najis, cuma dimaaf boleh. Ya, baik para bapak ibu sekalian, satu jam kurang lebih kita mengkaji. Mudah-mudahan dengan kajian kita hari ini sedikit banyak menambah keilmuan kita semua. Kita bisa mengetahui mana najis yang benar, mana yang najis, mana yang bukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dikonsumsi dan sebagainya. Dan kita bisa praktekin dan kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah ya Maulana Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa ikabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wa dunya akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa khtim lana bil khair. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah. Asril maqasidana waj'alna min ibadika salihin, waj'alna min imamin muttaqin, waj'alna min ulama'ikal 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi.